Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya sahabat petani Indonesia, para subscriber sekalian. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dimudahkan dalam berbudidaya, serta keluarga yang bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate yaitu tanaman kita, yaitu tanaman kacang panjang yang kita tumpang sarikan dengan jahe merah di media polybag ya. Ini bisa kita lihat pertumbuhan dari tanaman kacang panjang kita, insya Allah optimal ya, seperti ini. Ini sebentar lagi akan masuk fase generatif atau pembungaan, tapi ini masih belum. Ini kita tanam dengan cara organik, tidak menggunakan pupuk kimia sedikit pun, karena kita ini hanya menanam beberapa pohon saja. Untuk tanaman kacang panjang ini tujuannya untuk konsumsi pribadi atau konsumsi rumah tangga kami saja, karena jumlahnya hanya sedikit. Jadi kita tanam di samping rumah kita, di emperan ya istilahnya, dan ternyata bisa kita lihat tumbuh dengan maksimal, tumbuh dengan optimal ya. Semoga nanti saatnya mulai berbuah ini bisa menghasilkan kacang panjang yang bagus, sehingga bisa nomboi istilahnya ya, ada istilahnya untuk memenuhi kebutuhan dapur kita, untuk sesekali menjadi pilihan menu masakan dari keluarga kita. Kita tahu kacang panjang ini sangat mudah tumbuh, tapi juga tidak segampang itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kacang panjang kita itu tumbuhnya bagus dan pada saatnya berbuah nanti bisa berbuah dengan baik. Yang pertama, khususnya yang di media polybag ya, yang paling pertama dan utama adalah jenis bibit. Kita biasanya sering ya kita menggunakan bibit dari kacang panjang kita sendiri yang kita pelihara sampai tua, lalu kita jemur, itu pun bisa dijadikan bibit. Tetapi kalau menurut kami lebih baik bibit yang berlabel, sehingga bibit yang berlabel itu biasanya bagus, sudah melalui beberapa perlakuan, sehingga akan lebih tumbuhnya lebih bagus ya, kemungkinan tumbuhnya lebih baik, dan sudah melalui perizinan sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan ya kalau di label. Yang kedua yang kita perhatikan adalah media tanam. Karena kita menggunakan polybag, media tanam memang harus kita perhatikan. Berbeda dengan yang kita tanam di tanah, itu perlakuannya ataupun pemberian pupuknya lebih simpel. Tapi kalau seperti ini, media campurannya pun harus kita persiapkan jauh-jauh hari ya, seperti kohe kambing ataupun sapi yang telah terfermentasi, juga ada sekam yang dibakar, ada sekam lapuk, ada juga tanah dan kompos dedaunan. Kelihatannya ribet ya, tetapi enggak, karena semua itu bisa dilakukan dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa kita istilahnya kita bisa tinggal ambil. Jadi sekalian kita buatnya banyak, sehingga saat kita mau menanam sesuatu kita tinggal ambil saja, tidak grubyukan ataupun setelah kita jauh-jauh hari. Karena untuk fermentasi koi semisal itu pun butuh waktu ya, tidak bisa istilahnya bim salah bim seperti pupuk kimia, tetapi memerlukan waktu yang cukup panjang untuk kita fermentasi dengan tujuan untuk mensterilkan dari berbagai macam patogen, juga dari berbagai macam bibit benih-benih dari tanaman gulma ya, yang biasanya ikut termakan kambing atau sapi, yang terfermentasi di perut sapi keluar tetapi tidak mati, sehingga saat kita tebar di tanaman kita campurkan di media tanam, biasanya akan tumbuh rumput walaupun kita letakkannya di sekitaran rumah. Nah, maka lebih baik kita fermentasi dulu ya pupuknya. Juga untuk sekam itu juga sebaiknya menggunakan sekam bakar ataupun sekam mentah yang telah lapuk atau sudah lama ya. Itu bagus sekali untuk menjaga porositas dari media tanam kita, sehingga tidak mudah kebangkak ya istilahnya, itu keras ya istilahnya, sehingga menyulitkan akar dari tanaman ini untuk
mencari unsur-unsur hara di dalam media tanam ini. Juga pemupukan ini tidak boleh dilupakan, juga harus dipersiapkan mulai pupuk kocor maupun pupuk semprot ya. Ini juga kita lakukan dengan organik, hanya menggunakan POC saja sesuai fasenya ya, fase generatif maupun fase vegetatifnya. Dan istilahnya telah kita coba, hasilnya juga untuk istilahnya partai kecil atau istilahnya untuk berkebun di halaman istilahnya cukup bagus. Tapi kita memang belum pernah ya mencoba untuk tanaman yang banyak di lahan terbuka. Tetapi mungkin ada teman-teman yang telah mencobanya, bisa share, bisa berbagi pengalaman yang telah menggunakan pupuk POC yang untuk di lahan terbuka bagaimana hasilnya. Tetapi kalau di lahan sempit istilahnya di polybag ataupun di karung itu telah kita coba, hasilnya cukup bagus karena intensitas pemberiannya juga kita bisa kontrol secara rutin karena jumlahnya sedikit, tetapi beredar ya dengan jumlah yang banyak. Itu kita belum mencobanya, tapi insya Allah kedepannya kalau kita sudah ada modal, kita akan coba tanam di lahan terbuka untuk tanaman sayur mayur menggunakan sistem organik. Nah, ini dulu apa yang kita sampaikan, tentu banyak salah kata, kita mohon maaf, hanya sedikit yang kita sampaikan, tetapi semoga bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat semua yang telah beratensi ataupun ikut menyimak video ini. Kita berjumpa lagi di video kita selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.